Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Kautsar, kita semua bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang banyak, dengan nikmat yang tidak terhitung. Kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ibadah dan berbuat hal-hal lain yang bermanfaat untuk hidup dunia dan hidup akhirat kita insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saat ini sudah berada di bulan Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir nanti Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula kita akan masuk kepada bulan Jumadal Akhirah. Lalu kemudian kita masuk di bulan Rajab, kemudian masuk kepada bulan Sya'ban, lalu Ramadan. Maka hidup kita ini tak terasa oleh kita, sebentar saja kita sudah datang Ramadan ke Ramadan, sehingga perjalanan waktu itu terasa sebentar betul, sangat terasa sebentar. Dan yang perlu menjadi pikiran kita bukan waktunya berjalan sebentar atau cepat, tapi apa yang bermanfaat di waktu-waktu yang berlalu itu yang kita buat. Itu yang paling penting. Sebab semua orang bisa beramal, semua orang bisa berbuat dengan waktunya. Namun tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu untuk beramal yang baik-baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ajaran Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah agar kalau datang atau melewati kuburan, doakanlah orang yang dikubur. Di dalam Sahih Imam Muslim dan dalam Musnad Imam Ahmad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama as-sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an taqula 'inda ziyaratil Baqi' assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Doa ini diajarkan Nabi ketika Sayyidah Aisyah pergi ziarah ke pemakaman Baqi'. Baqi' itu di samping Masjid Nabawi, sebuah tempat yang terkenal sebagai areal pemakaman. Awalnya Baqi' itu adalah karakter tanah yang gembur, yang bisa menjadi tanah pekuburan. Awalnya di Madinah dikenal dengan nama Baqi', tapi kemudian nama karakter tanah ini menjadi nama lokasi. Di kita kadang-kadang kan juga begitu. Ada tanaman banyak di satu tempat, atau
ada kejadian-kejadian tertentu di suatu tempat lalu menjadi terkenal lokasi itu dengan peristiwa atau karakter suatu hal di tempat itu. Termasuk Pekanbaru. Dulu kan di Siak sebagai induk peradaban, dibuka ke Pekanbaru ke arah kita di Senapelan ini, maka namanya Pekanbaru. Artinya dulu ada Pekan Lama, ada Pekan Baru. Nah, Bakia itu begitu, dulu karakter tanah yang gembur, yang bisa jadi pekuburan namanya Bakia. Kemudian terkenal dengan nama lokasi. Tempat itu dikuburkan lebih kurang 10.000 sahabat Nabi. Dan keluarga Nabi yang meninggal di Madinah rata-rata dikuburkan di Bakia. Maka Sayyidah Aisyah mau ziarah kubur. Apa kata Rasul kepada Sayyidah Aisyah? Kalau datang ke kuburan atau lewat di kuburan, bacakanlah doa. Apa doanya? Assalamu ala ahli diyar. Keselamatan untuk orang yang menempati tempat yang menjadi pekarangan pekuburan ini. Minal mu'minin wal muslimin, semua orang beriman, orang Islam yang ada di kuburan ini. Kenapa disebut minal mu'minin wal muslimin? Karena dari dahulu tanah pemakaman yang merupakan tanah wakaf itu hanya boleh untuk pemakaman umat Islam. Kalau pemakaman keluarga itu terserah keluarga. Tapi kalau pemakaman yang merupakan aset wakaf, mesti pemakaman itu untuk umat Islam saja. Dan orang non-muslim tidak boleh dimakamkan di situ. Begitu sebaliknya, orang muslim jangan dimakamkan di tempat pemakaman yang bukan tempat pemakaman umat Islam. Karena kalau dia dimakamkan di pemakaman non-muslim, orang kalau lewat enggak mendoakan dia. Orang kalau datang kuburan itu enggak akan doakan dia. Kalau dia di pemakaman umat Islam, orang akan doakan. Maka Bapak Ibu, kita kalau bisa meninggal itu dimakamkan di tanah yang dikenal sebagai pemakaman. Supaya kalau orang lihat pemakaman atau orang datang atau dia lewat di pemakaman, dia akan doakan. Begitu dia mendoakan untuk orang yang di pemakaman itu, kita termasuk yang didoakan. Kalau tidak, bukan di pemakaman kita dimakamkan, kita enggak didoakan. Mungkin di belakang rumah atau di perkebunan kita atau di ladang kita, di situ kita dikuburkan, orang belum tentu tahu itu kuburan. Sehingga orang meskipun lewat di samping kuburan kita enggak akan doakan kita. Kenapa? Dia enggak tahu itu kuburan. Maka baik kalau seandainya kita meninggal nanti dimakamkan di tanah yang dikenal sebagai pemakaman. Jangan tanah yang tak dikenal sebagai pemakaman. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Dan semoga Allah rahmati yang sudah duluan meninggal atau yang belakang meninggal. Maknanya siapapun orang yang dimakamkan di tempat ini, sudah dahulu dia dikuburkan atau belakangan, didoakan semoga Allah berikan rahmat. Ini ajaran Nabi. Wa inna, dan kita perlu ingat, wa inna, dan bahwa kita ini insya-Allah dengan izin Allah lalahikun, pasti akan menyusul mereka. Sehingga dalam doa Nabi tadi, pertama ucapan salam, yang kedua mohon untuk rahmat untuk orang yang ada di pekuburan, yang ketiga mengingatkan diri kita, kita pun akan mati seperti mereka. Semoga kalau kita meninggal orang mendoakan kita. Ini kan kita doakan sekarang. Nanti begitu kita meninggal, semoga didoakan juga. Sebab doa orang beriman terhadap orang beriman itu bermanfaat. Doa orang hidup terhadap orang meninggal itu manfaat. Nah, disinilah kelebihan ajaran Islam. Silaturahim itu terjaga saat hidup dan setelah mati berlanjut. Bentuk silaturahim setelah mati itu dengan mendoakan, dimohonkan ampun. Dan setiap permintaan kita, ud'uni astajib lakum, kata Allah, doalah kepadaku, aku kabulkan.
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah katakan begitu. Maka setiap kali kita berdoa, doa kita bermanfaat untuk orang yang kita doakan, baik orang hidup ataupun orang meninggal. Sehingga dalam hidup atau untuk orang hidup kita doakan dalam salat kita, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu selalu doa kita. Kalau khutbah Jumat, di antara doa khatib, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, itu orang hidup, minhum, kemudian al amwat, yang hidup, yang meninggal, keduanya dimohonkan ampunan. Itu dalam Islam begitu Bapak Ibu. Sehingga kita kalau mudah zalim kepada orang, sangat jauh perilaku kita dari nilai Islam. Kenapa? Nilai-nilai Islam, jangankan orang hidup, yang meninggal jadi mohonkan ampun. Itu maknanya ajaran agama kita ini lebih dikedepankan dan lebih menonjol ajaran rahmat, ajaran sayang, ajaran peduli dibanding yang lain-lain. Sehingga orang meninggal pun tetap diingat, tetap didoakan, tetap dimohonkan ampun, tetap dimohonkan rahmat. Apalagi yang hidup. Mestinya yang hidup lebih diperlakukan dengan baik, dimohonkan ampun, dimohonkan rahmat, dimohonkan hidayah, dan dimohonkan berbagai kebaikan. Maka ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir fakana qailuhum yaqul assalamu alaikum. Seperti doa yang di awal tadi, tapi di ujungnya ditambah Nabi, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Artinya redaksinya Nabi mengajarkan lebih dari satu. Seperti di awal tadi, tapi ditambah di ujung sedikit, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dengar doa orang ketika masuk kubur itu macam-macam, tidak ada masalah. Kenapa? Nabi mengajarkan dalam beberapa redaksi. Ketika Nabi mengajarkan as'alullaha lana, aku berharap kepada Allah untuk kita, walakum, dan untuk kalian, al-afiyah, Allah berikan afiyah. Afiyah itu artinya kita akan berdoa Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Kemudian kita minta Allahumma inni as'alukal afiyah, berharap afiyah. Beda antara kita meminta dengan ghafur dengan afu adalah seperti ini papan. Papan kalau kita tancapkan paku, kemudian kita lepas lagi paku, ada bekas tidak? Kalau kita Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfirli, papan lepas paku tapi bekas enggak hilang. Tapi kalau kita Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, papan lepas paku, bekasnya hilang. Nampak bedanya? Makanya diajarkan doa itu oleh Nabi, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku berharap kepada Allah agar diberikan ampunan untuk kami dan kalian, ampunan yang lepas dari semua dosa, yang bersih dari semua dosa. Bagus doa yang diajarkan. Maka ketika Lailatul Qadar, Sayyidah Aisyah tanya kepada Nabi, apa doa terbaik dibaca kalau terjadi Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi menganjurkan kalau kalian minta doa, di antara doa terbaik itu is'alullahal afiyah, mintalah kepada Allah diberikan afiyah. Maka itu doa yang didoakan oleh Rasul kalau kalian pergi ke kuburan, as'alullaha lana wa lakumul afiyah.
Di dalam Sunan Abi Daud berasal dari sahabat Ibnu Abbas qal marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah. Rasul lewat di pekuburan Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Rasul kemudian menghadap ke kuburan tadi. Ini anggap yang meja sini pekuburan. Rasul lewat di sampingnya. Begitu lewat di kuburan ini, Rasul berhenti menghadap betul ke kuburan, bukan sambil lewat. Kita akan mengarah ke sana sambil lewat baca doa, enggak begitu. Berhenti betul menghadap kuburan ini berdoa. Apa doa Nabi waktu itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum. Keselamatan untuk kalian wahai orang yang ada di kubur ini semua. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Orang kalau sudah meninggal itu, doa yang paling berharga bagi mereka dua. Ampunan satu, rahmat satu. Dia enggak berharga lagi bagi dia. Tolong kasih dia rumah, kasih dia pekerjaan, enggak berharga lagi. Kasih dia anak, enggak berharga lagi bagi dia. Yang penting bagi dia saat itu, ampuni dia, rahmati dia. Makanya rata-rata doa ketika mendoakan mayit itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa hampir sama redaksi semua. Minta ampun, minta rahmat. Sudah itu tinggikan derajat dia, maafkan kesalahan dia, lapangkan kubur dia. Itu doa-doa untuk orang kalau sudah meninggal. Tapi orang hidup coba, yang laki-laki minta bini dia, yang orang tua minta anak, yang sedang muda ingin sukses minta pekerjaan, minta sukses usaha, macam-macam diminta. Tapi kalau sudah meninggal, minta orang itu saja. Rahmat, ampunan, maafkan, lapangkan kubur, tinggikan derajat, dinginkan tempat yang dikuburi, diterangkan oleh Allah, itu mintanya. Maka Nabi mengajarkan doa ampunan dan rahmat untuk orang yang dikubur. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad, redaksi doa yang diajarkan Rasul masih mirip juga. An Aisyah haditsan fi ziyaratil Baqi' wa fihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ini baru manfaatnya lebih pada kita. Ya Allah, jangan kami terhalang mendapat pahala dari mereka dan jangan jadikan fitnah setelah sepeninggal mereka. Baru untuk kita. Kalau tadi untuk orang dikubur rata-rata doa yang kita pintakan. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu muliakan Allah, banyak doa redaksi yang diajarkan oleh Nabi ketika ziarah kubur ini. Sehingga kita silakan baca yang mana satu yang kita bisa. Ustaz, orang itu kok lain pula dibacanya, saya lain pula, enggak ada masalah. Kenapa? Kita mungkin hafal satu riwayat, orang hafal riwayat yang lain. Kita hafal hadis yang tidak sama dengan hadis yang dihafal oleh orang lain. Tapi semuanya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi doa ke kuburan itu banyak yang dianjurkan, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Bahkan kalau kita tak baca doa seperti itu semua, tapi kita datang, kan boleh jadi kita tidak tahu apa yang mau dibaca. Kita baca Assalamualaikum, lalu kita doakan dengan berbagai doa kebaikan, itu boleh juga. Karena asalnya Nabi mengajarkan kalau ke kuburan, kalau ada orang meninggal, kita berada di kuburan, doakanlah orang yang meninggal tadi. Maka mendoakan orang sudah meninggal ini berlaku kapan saja. Maknanya kalau orang baru meninggal kita doakan saat penguburan dia juga boleh. Sudah lama dia meninggal juga boleh. Kan di kita kalau habis orang meninggal kadang kan ada doa tuh. Betul? Ada doa. Doa itu berarti sama dengan anjuran Nabi. Dan dia tak terbatas bahwa kalau sudah hari kedua, hari ketiga, hari keempat dikuburkan baru doa dibaca. Enggak. Setiap orang yang sudah meninggal boleh kita doakan, baik di kuburnya atau bukan dari kuburan, dari masjid, dari rumah.
dari tempat lain. Dan orang ketika dia sudah dikubur itu, dia sangat berharap didoakan oleh orang yang hidup, karena saat itu dia tak bisa berbuat apa-apa, sementara dia butuh. Sayyidina Abu Bakar menggambarkan orang dalam kubur itu kal gharikil mughawith, seperti orang yang dia berada di samudra yang luas, akan tenggelam, minta tolong, tolong, tolong. Tapi sekeras suara dia minta tolong, sebagai sekuat apapun dia berteriak minta tolong, enggak akan terdengar oleh orang, meskipun orang berjalan cuma 1 meter di atas dia. Kuburan itu kan rata-rata tingginya kan paling 1,5 meter. Iya Pak ya? Berapa biasanya Pak tinggi kuburan itu? Paling kan 1,20 meter. 2 meter katakan. Paling 2 meter cuma. Tapi enggak kedengaran oleh orang di atas. Sama seperti gambar samudra tadi. Samudra tadi itu kan luas tak bertepi. Kita minta tolong, tolong, tolong. Jangankan orang, daratan saja belum tentu nampak. Saking payahnya minta tolong dalam kondisi itu. Tak mungkin rasanya orang menolong saat itu, menolong langsung. Maka bayangkan kalau kita seperti kondisi tenggelam tadi, datang satu papan, itu minta ampun senangnya. Yang tadinya sudah terasa akan tenggelam, dapat papan, naik papan, dikayuh ke tepian. Doa-doa kita tadi seperti itu bagi mereka. Terasa sejuk, meringankan, melapangkan. Maka Bapak Ibu, selagi kita sehat, lewat kita di kuburan atau sempat mendoakan orang tua, mendoakan kerabat, saudara, anak yang sudah meninggal, doakan. Berarti sekali bagi mereka doa-doa kita itu. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa secara umum berdoa ini kita disuruh oleh agama. Tak pun mendoakan orang meninggal, tapi secara umum kita disuruh rajin-rajin berdoa oleh agama. Kenapa? Banyak hal dalam hidup ini kita pengen maslahat, tapi kita tak tahu maslahat itu betul maslahat untuk kita atau tidak. Dan banyak sekali masalah dalam hidup ini secara akal kita tak ada penyelesaian, tak nampak solusi. Tapi bagi Allah, Dia punya banyak jalan untuk mengeluarkan kita dari masalah itu. Oleh karena itu, rajin-rajinlah meminta kepada Dia. Termasuk ada anak perempuan sudah usia lebih dari 25, belum juga menikah, itu risau minta ampun. Rasa-rasanya tak ada lagi orang mau menikah dengan kita. Itu juga kita punya anak nakal betul menurut kita. Ya Allah Ustaz, gimana lah berubah anak saya ni Ustaz? Menurut kita enggak ada lagi solusi akan buat dia bisa baik. Tapi kita enggak tahu. Hidayah Allah bisa datang kapan saja. Dan hati itu namanya qalbu. Qalbu itu dalam bahasa Arab bolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu dinamakan dengan qalbu oleh orang Arab. Kenapa? Dia mudah sekali bolak-balik. Dalam iyo baindaan, dalam indak bayuan. Ya Pak ya? Sering begitu. Baru di sini, belum selesai majelis kita lagi, masih di sini juga. Tadi iya. Mau berangkat? Iya nih, betul kita berangkat nih. Endak edi lah. Belum sejam lagi. Paling 5 menit baru. Kita minggu depan gotong royong ya, kita bersihkan masjid sama-sama ya. Oh, siap. Allahu Akbar. Okey. Saya menyumbang nih selama jam nih. Nah, itu tanya lagi. Betul nih? Pekan depan kita gotong royong? Kayaknya pekan depan itu udah dekat betul waktunya Pak. Mundur lah. Banyak alasan muncul tuh. Kita kan perlu persiapan, belum ukur ini segala macam. Banyak alasan muncul. Hati mudah berubah. Maka karena hati mudah berubah itu, dalam berusaha mewujudkan apapun yang kita inginkan dalam hidup, sering-sering meminta kepada Allah. Termasuk di dalam rumah tangga kita. Mungkin ada suami yang mengadukan, Ustaz, istri saya kok payah betul disuruh sholat.
Atau suami dikadungkan istri, suami saya kok payah betul untuk solat. Bicara sudah rasa tak mempan, disindir rasa sudah tak mempan, bahkan dipaksa ke masjid rasa tak mempan. Doa. Masalah anak doa, masalah pekerjaan doa, apa saja doa. Maka Nabi ajarkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Maka Nabi katakan doa itu sendiri ibadah. Makna intisari ibadah, puncak ibadah terbaik seorang hamba adalah ketika dia mampu atau merasa mampu melakukan apapun, dia memilih untuk menyerahkan kepada Allah sehingga dia berharap hanya kepada Allah dan tidak merasa kemampuan dia bisa mewujudkan sesuatu yang dia harap. Itu hamba yang hebat begitu. Dia sadar posisi dia dengan kudrah dan iradah Allah berlaku kepada dia. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita berdoa dalam hidup karena doa itu senjata yang sangat hebat bagi orang beriman. Banyak hal yang tak terwujud secara kasat mata kita, tapi terwujud oleh doa-doa gitu. Banyak sekali kisah-kisah menarik dalam hidup yang seperti itu. Ada seorang perempuan, dia sudah usia 36. Awalnya karena wanita karir ya. Sejak usia 25 itu ada orang menikah, pengen nikah dengan dia. Mohon maaf, kadang-kadang dia ada saja salahnya bagi dia. Sehingga tanpa terasa undur ke undur sudah 36 usia. Ketika usia 36 ada orang lebih tua sedikit dari dia mau nikah dengan dia. Tapi setelah lamaran kemudian keluarga pihak laki-laki berdiskusi, berembuk untuk lanjutkan proses dan seterusnya. Rupanya maknya datang, mak laki-laki datang pada perempuan. Ditanya, ini saya terima data anak seperti ini, betul data ini? Tidak salah tulis. Tanggal lahir betul, tahun lahir betul. Kalau sekarang sudah usia 36, berarti kesempatan untuk punya anak kecil. Saya pengen punya cucu dari anak saya ini. Panjanglah ceritanya, akhirnya batal, tidak jadi menikah. Berkecil hati perempuan tadi. Akhirnya dia berpikir untuk menenangkan diri dia, pergi umroh. Berangkat dia umroh. Ketika umroh itu dia berdoa sejadi-jadinya di hadapan Allah. Ketika dia berdoa, rasanya hati belum juga puas. Tapi kemudian dia mendengar ada orang dekat dia mengucapkan dua kalimat, yang kalimat itu ternyata bagi dia sakti. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia dengar ayat itu. Karunia Allah kepada engkau sebenarnya sungguh sangat banyak. Dia sadari, ya Allah, ternyata sudah 36 tahun hidup, banyak betul Allah berikan kepada saya. Satu cuma yang belum dapat jodoh untuk menikah. Sehingga tidak perlu marah, tidak perlu kesal, tidak perlu kecewa, tidak perlu berburuk sangka. Terimalah, bagi Allah belum menikah. Kemudian dia dengar lagi kalimat kedua, ayat yang dibaca-baca oleh orang tadi. Barangkali orang itu sedang mentadabburi, ingin menghibur diri. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surat Wadduha itu. Allah akan berikan kepada engkau apa yang engkau hendaki, apa yang engkau mau, lalu engkau ridha dengan pemberian itu. Setelah dia ulang-ulang dua ayat tadi, terasa lapang, terasa tenang hati. Baliklah dia dari perjalanan umrah. Dia berangkat dengan bapak dia berdua. Entah apa cerita, ada seorang laki-laki satu leret seat duduk samping bapaknya. Yang dia tadi kan sudah rasa putus asa mau menikah, alhamdulillah, kalau tidak ya tak apa-apa. Sehingga tidak terlalu perhatian dengan orang lain lagi. Sehingga di pesawat dia ngaji, dia baca Quran, cerita dengan bapak dia. Tidak peduli dengan laki-laki samping bapak dia. Rupanya laki-laki tadi memperhatikan.
Begitu dia sudah pulang, rupanya dia ketemu kawan perempuan dia di bandara. Ada apa kok datang ke sini? Dia cerita bahwa laki-laki yang tadi bareng bersama dia masih kawan dari suami dia. Singkat cerita, laki-laki tadi kemudian datang untuk melamar perempuan tadi. Menikahlah mereka. Ketika menikah, mulailah hamil. Saat hamil mulai terasa berat. Ketika terasa berat, diperiksakan dokter, dia mengeluh agak berat terasa hamil. Kata dokter, itu wajar karena engkau sudah di usia 36 hamil. Dokter tahu dia ini hamil 3 anak sekaligus. Dia enggak tahu bahwa 3 dalam itu. Cuma dokter enggak mau ngasih tahu. Kalau dia tahu 3, dia merasa tertekan, enggak tenang. Dia cuma bilang karena sudah usia agak lambat sedikit hamil, udah 36. Sampailah dekat dengan persalinan. Karena anak 3 sulit lahir normal, cesar. Lahir anak ternyata 3 sekaligus. Tadi calon mertua yang tak jadi tadi takut tak dapat anak, tapi Allah kasih sekali lahir 3 anak. Dari mana dapat seperti itu? Doa dia. Sudah rasa putus asa dengan ikhtiar manusiawi akan bisa menikah dengan orang tak diduga. Tak peduli dengan orang itu tadi, tapi orang tadi rupanya lihat bahwa ini perempuan baik untuk jadi istri saya. Orang datang tanpa diduga, dapat anak. Orang tadi khawatir kita tak akan beranak, 3 sekaligus. Nalar kita tak sampai, tapi kudrah dan iradah Allah, jangankan 3, 10 sekaligus bisa. Kan ada kan kita dengar di berita, ada yang hamil kemudian lahir langsung 9 anak, 6 anak. Itu bukan mustahil, masuk akal, bisa, bukan mustahil. Maka Bapak Ibu, dalam hidup ini bagi kita banyak penutup atau penghalang atau kendala dalam hidup sehingga tak terwujud apa yang kita mau. Tapi bagi Allah enggak begitu. Kita sering kalau ada masalah itu fokus dengan penghambat masalah. Kita lupa bahwa sebenarnya banyak solusi-solusi yang lain. Tapi sering kita itu terkungkung oleh yang sedikit. Pada akhirnya stres, marah, buruk sangka. Sering terjadi itu? Sangat sering. Dan betapa Allah Maha Rahman dan Rahim, Dia bukakan dengan cara Dia yang tak diduga-duga oleh kita. Kisah seperti ini banyak terjadi. Dan kita mungkin pernah terjadi, tapi dengan kejadian yang tak sama, atau dengan cara Allah yang tak sama. Tapi itu banyak terjadi. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya merasakan keajaiban doa. Maka jangan pernah enggan untuk berdoa. Kata Sayyidina Umar, saya itu enggak khawatir kalau yang saya minta itu tak segera diwujudkan Allah. Tapi yang saya khawatirkan kalau hati tak lagi mau berdoa. Kenapa? Hati kalau sudah tidak mau berdoa kemungkinan 2. 1, hati ini sudah putus asa, tak yakin dengan Allah. Yang kedua, hati itu sombong, merasa tidak perlu dengan Allah. Yang kedua-duanya adalah tidak baik. Tak yakin dengan Allah tidak baik, merasa tidak butuh dengan Allah juga tidak baik. Maka kita Bapak Ibu rajin-rajinlah berdoa, karena banyak dalam hidup ini yang kita tidak bisa selesaikan, tapi Allah berikan banyak penyelesaian untuk kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah katakan, surat An-Nisa ayat 64, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima.
Dalam ayat ini kata Allah, andaikan mereka datang, andaikan mereka menzalimi diri mereka, mereka berbuat dosa, lalu mereka mendatangi engkau di kubur engkau Muhammad, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan engkau juga Muhammad mohonkan ampun untuk mereka, mereka pasti akan mendapati Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa boleh diperkenankan oleh syariat bila kita berada di kuburan berdoa di kuburan itu. Seperti orang berdosa nih, dia berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa dia. Doanya itu di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ini berdasarkan ayat Al-Quran Allah ampunkan, Allah berikan kasih sayang dengan syarat 3. Satu, dia datang ke kuburan Nabi. Yang kedua, mohon ampun. Yang ketiga, Rasul pun mohonkan ampun untuk dia, sehingga dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu muliakan Allah, bila kita lewat ke kuburan atau tahu ada kuburan, saat kita datang doakanlah orang di kuburan, disuruh oleh syariat. Begitu juga kalau ada orang meninggal lalu kita kuburkan, doakanlah mereka setelah mereka dikuburkan. Boleh oleh syariat mendoakan, dan mendoa ini kapan saja boleh, kecuali di tempat-tempat yang tak patut berdoa atau keadaan yang tak patut berdoa. Contoh, kita dalam kamar mandi, tapi di tempat yang lain berbagai keadaan justru masing-masing keadaan diajarkan doanya oleh syariat. Masuk kamar mandi ada doa, keluar kamar mandi ada doa, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa, ke kuburan ada doa. Berbagai hal diajarkan agama ada doanya. Kita lanjut tanya jawab sampai Isya. Silakan Bapak Ibu kalau ada bertanya. Ada yang tanya? Silakan. Silakan Bu. Ada Bu? Senja. Bagaimana kalau kuburan itu bercampur muslim dan muslim? Baik. Ketika kita tidak hanya muslim di situ, kita bisa mendoakan yang muslim saja, Bu. Kita khususkan niat doa kita untuk siapa? Yang muslimnya saja. Karena kita dalam kuburan itu sudah terlanjur tercampur. Tidak bisa lagi keluarkan orang lain baru didoakan, nggak bisa begitu. Sehingga kita niatkan doa kita untuk siapa? Orang muslimnya saja. Non muslimnya tidak ikut kita doakan. Itu di awal maka saya sampaikan tadi, tanah pemakaman jika dia berasal tanah wakaf itu tak boleh dicampur muslim dan muslim di situ. Tapi kalau tanah pribadi, ya siapa yang punya tanah yang dimakamkan di situ. Bukan tanah wakaf itu tanah Pemda. Tanah Pemda bukan tanah wakaf. Wakaf beda lagi. Kalau tanah Pemda berarti Pemda bisa membedakan ada muslim, ada non muslim. Setahu saya kalau di Palas itu di kotak-kotakkan. Ada yang non muslim, ada yang muslimnya. Artinya dia berkotak-kotak, nggak campur dalam satu, bercampur baur dalam satu ini dia. Enggak, Bu, kotak-kotak dia. Ada khusus misalnya ini kotak dalam peta ini non muslim saja, yang kotak belakang muslim saja, ini muslim saja. Di Palas begitu, Bu. Saya berapa kali ke situ? Ada yang campur? Wallahu a'lam. Karena kalau yang kita nampak dia tuh terpisah dia. Jadi kita niatkan doa untuk muslimnya saja, Bu. Enggak ada masalah, kita enggak berdosa mendoakan dia, karena kita memang tak berniat mendoakan dia. Cuma karena dia berada di situ mau diapakan lagi?
Ya, Bu. Silakan, Bang. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa doa orang lain tak sampai kepada mayat, dia perlu mengemukakan dalil. Kenapa? Karena idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas. Kalau anak cucu Adam meninggal, terputus bagi dia amal kecuali 3. Satu, sedekahun jariyah atau ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, doa anak saleh. Ini hadis ini tak membatasi. Tapi hadis ini untuk mengatakan bahwa dia tak bisa lagi beramal yang bermanfaat untuk dirinya, tapi orang lain beramal untuk dirinya bermanfaat untuk dia. Dia beramal untuk manfaat dirinya itu tidak bisa lagi. Tapi orang lain beramal untuk manfaat orang itu atau untuk kita bisa. Sama kayak abang punya uang. Uang itu mau abang pakai sendiri atau kasihkan ke beliau, bisa. Tapi yang uang abang tadi itu tak bisa beliau miliki dengan cara apapun. Dan beliau tak bisa lagi berusaha mendapatkan uang. Kenapa? Karena sudah meninggal. Apapun cara dia buat tak akan bisa mendapatkan uang. Tapi abang bisa mendapatkan uang untuk abang atau untuk beliau. Kalau abang pakai untuk abang, beliau tak dapat apa-apa. Tapi bila abang kasih untuk beliau, sampai untuk beliau. Betul tidak? Sampai tidak? Sampai. Berguna, manfaat untuk beliau. Begitu juga hadis tadi. Untuk menyatakan bahwa kalau orang lain berbuat untuk orang sudah meninggal, sampai bermanfaat dan tak terhalang. Tapi orang yang sudah meninggal berbuat untuk kemaslahatan dia, untuk kebaikan dia, tidak bisa lagi. Maka banyak hadis yang kemudian menunjukkan amalan orang hidup bermanfaat untuk orang meninggal. Contoh doa kita tadi itu yang diajarkan Nabi, yang doa siapa? Orang hidup, orang mati? Orang hidup. Yang dapat manfaat orang meninggal. Siapa yang mengajarkan itu? Nabi langsung. Ada kisah Imam Ahmad waktu itu ke kuburan. Di kuburan itu ada seorang yang ketika melihat matanya katakan rabun, sehingga kalau lihat itu tidak bisa normal. Kata Imam Ahmad, jangan ngaji di kuburan. Ngaji di kuburan itu bid'ah. Lalu datang sahabatnya Imam Muhammad. Kata Imam Muhammad, Imam Ahmad, bagaimana menurut engkau Imam Mubashir Al-Halabi? Oh, thiqah. Beliau itu seorang yang thiqah, riwayatnya valid, bisa diterima. Lalu kata Imam Muhammad kepada Imam Ahmad, Mubashir Halabi menerima riwayat dari Abul Ala bin Lajlat. Kata dia, bapaknya berpesan kalau meninggal nanti tolong bacakan awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Sahabat Nabi Ibnu Umar melakukan itu, maka dia pesankan itu pada anaknya. Berarti sahabat Nabi pesankan kalau saya meninggal tolong bacakan awal Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca? Orang hidup. Siapa yang dapat manfaat? Orang meninggal. Banyak sekali hadis seperti itu. Dan sangat banyak orang mendapat manfaat amal bukan dari perbuatan dia. Kita didoakan malaikat bukan karena perbuatan kita. Banyak sekali seperti itu. Kita dapat syafaat Nabi bukan karena perbuatan kita, tapi Nabi memberi syafaat sehingga kita bisa masuk surga langsung, masuk surga tanpa dihisab, enggak jadi masuk neraka. Syafaat Nabi bermanfaat karena amal orang lain. Sehingga kalau ada orang mengatakan enggak sampai, enggak bersia-sia segala macam,
tidak berdalil. Justru dalil menyatakan amalan orang lain untuk orang lain bermanfaat. Termasuk hadis, orang yang meninggal sering pesankan jangan tangisi dia, nanti dia kena azab karena tangisan orang yang hidup. Betul? Kenapa kalau tangisan itu bisa menjadi sebab azab, yang nangis orang hidup, yang diazab orang meninggal? Tapi giliran baca Quran, kenapa yang dibaca Al-Quran oleh orang hidup tak manfaat bagi orang meninggal? Kan enggak dibatasi syariat. Mana yang manfaat, mana yang tak manfaat. Berarti tangisan tadi bisa menjadi efek, Al-Quran juga bisa. Paham? Jadi orang tadi mesti berdalil. Dan dia bertentangan dengan dalil. Dia pakai logika. Logika dia bertentangan dengan dalil. Cukup? Sudah azan? Terima kasih. Semoga manfaat. Saya mohon maaf setelah ini langsung izin karena menjemput kawan di Kutilang Sakti untuk nanti ke An-Nur setelah Isya, sehingga saya tidak Isya di sini. Kutilang Sakti kan dekat, bisa Isya di situ. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.